Jakarta, kota metropolitan yang tidak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk modernitasnya, tersimpan warisan budaya yang masih hidup dan menjadi simbol ikonik kota Jakarta, yaitu ondel-ondel. Boneka raksasa yang dulunya menjadi penanda kemeriahan tradisi dan sakralitas, kini tampak kehilangan maknanya. Bukan hanya di panggung kebudayaan atau perayaan tradisional, ondel-ondel sering kita jumpai di pinggir jalan. Ondel-ondel berubah fungsi menjadi alat mencari nafkah dalam kerasnya kehidupan metropolitan. Namun, di balik gerakan tariannya yang megah dan senyumannya yang abadi, tersimpan cerita tentang perubahan, pergeseran nilai, dan perjuangan identitas budaya di tengah modernisasi. Ondel-ondel dibuat dengan penuh ketelatenan. Setiap helai rotan yang dianyam, setiap warna yang dilukis menyimpan cerita tentang leluhur, kepercayaan, dan kebanggaan. Inilah kisah transformasi ondel-ondel, dari warisan leluhur yang penuh makna hingga menjadi bagian dari realitas jalanan Jakarta. Sebuah perjalanan budaya yang penuh dinamika, kontroversi, dan harapan. Saya Jaka Yuda Permana, saya salah satu staf di pengelola kawasan perkampungan Betawi, bekerja di Kantor Pelaksana Edukasi, Informasi dan Pelayanan. Ya, kalau secara awal ondel-ondel itu, kalau kita lihat ya, ada keterkaitan dengan budaya Hindu. Kalau di Hindu itu ada pengejawantahan ya, pengejawantahan dari arwah-arwah, baik yang dia positif maupun yang negatif. Nah, ondel-ondel itu di tanah Betawi itu dibuat ada sedikit perbedaan dengan gaya Betawi. Tujuannya sama. Ada beberapa tujuan yang ya untuk menolak bala, mengusir hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau dulu biasanya kalau ada satu kampung yang terserang penyakit, entah itu penyakit untuk manusia, untuk orang, atau untuk tanaman di sawah misalnya, nah itu ada atraksi ondel-ondel dia di kampung. Kalau misalnya ada satu yang mau bikin hajat, itu ondel-ondel biasanya juga keliling kampung. Bayang hajatnya terlaksana dengan baik. Kayak bentuk ondel-ondel laki-laki, kenapa merah gitu kan? Karena melambangkan keberanian. Kenapa besar tinggi? Ya karena melambangkan kewibawaan. Gitu. Kalau yang ondel-ondel si perempuannya, kenapa putih? Kok ondel-ondel yang lakinya merah dan yang perempuan putih? Karena yang perempuan itu kenapa putih? Dia melambangkan kesucian, lembut, mengayomi gitu. Kalau perihal ondel-ondel yang di jalan, ada dua versi. Yang memang boleh turun ke jalan itu sesuai pakem yang ada, sesuai aturan yang berlaku gitu dari para senior kita gitu. Yang dimana dia itu mau membawa ondel-ondel yang sesuai pakem. Ondel-ondelnya 2, cewek cowok, dan alat musik lengkap. Dan ondel-ondelnya pun ya harusnya yang memang bagus, rapi, dan semua pemainnya pun berseragam gitu. Dan buat gue pribadi juga yang nggak setuju sama ondel-ondel ngamen itu yang memang tidak sesuai pakem dan tidak sesuai dengan pakem yang ada gitu. Seperti ondel-ondelnya pun satu, bajunya lusuh, cuman megang ember, sama bawa musik-musik yang sekarang tuh musik-musik MP3 gitu. Itu yang dibilang pengemis budaya, bukan yang melestarikan budaya gitu. Kenapa kok setuju sama yang memakai alat musik? Karena memang dari zaman dahulu ondel-ondel pun dipakai buat keliling desa gitu. Jadi itu sih sebenarnya pro dan kontra antara masyarakat sekitar juga sama yang menurut sejarawan tuh
ya boleh keliling asal sesuai pakem yang ada. Ondel-ondel itu merupakan budaya ya, kebudayaan, salah satu kebudayaan orang Betawi, dan memang ikon orang Betawi adalah ondel-ondel. Itu budaya Betawi yang harus dilestarikan, tapi disalahgunakan untuk mencari uang. Itu merendahkan martabat orang Betawi. Jadi sebaiknya tidak digunakan untuk mencari uang, karena kesannya jadi orang Betawi itu peminta-minta. Padahal banyak yang seperti itu bukan asli Betawi, yang meminta di jalanan dengan menggunakan ondel-ondel. Satu Babakan pastinya punya misi untuk mengadakan kegiatan ini, pastinya adalah untuk melestarikan kesenian budaya Betawi, pastinya itu yang utama. Dan yang pasti juga sanggar ini bisa punya tempat atau punya wadah dalam melakukan kegiatan pertunjukan kesenian gitu. Ya kalau dibilang efektif, sangat efektif, karena sanggar itu mungkin tidak bisa punya kesempatan dalam melakukan kegiatan kesenian di luar. Nah makanya Setu Babakan berusaha dalam setiap minggu ada pertunjukan yang ditampilkan di Setu Babakan ini, dan itu hebatnya lebih dari satu sanggar dalam setiap minggunya gitu. Ondel-ondel itu benar dijadikan ikon, tapi jangan sampai ikon ini dibuat celak atau dibuat buruk gitu. Kita sudah arahkan itu, pasti sebagai sama seniman kita sudah arahkan, dan kita sama-sama menasihati lah bahwa ondel-ondel itu harus selalu dilestarikan gitu. Baik, cangcingnya Babe di seluruh penjuru DKI Jakarta, mari kita lestarikan budaya Jakarta, lestarikan budaya Betawi, ya kan? Terbang tinggi burung kenari, pergi sore pulangnya pagi. Jangan dilupa budaya sendiri, kalau bukan kita siapa lagi? Bagi masyarakat Betawi, ondel-ondel bukan sekedar simbol budaya, melainkan bagian dari jati diri mereka yang telah ada sejak lama. Sebagai penjaga tradisi, ondel-ondel melambangkan keberanian, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap leluhur. Di mata mereka, ondel-ondel adalah representasi dari kekuatan adat yang tetap relevan meski zaman terus berubah. Dalam setiap gerakannya yang memukau, ondel-ondel bukan hanya mengingatkan kita akan akar budaya Betawi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana budaya ini terus hidup, berkembang, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Jakarta yang terus berubah.